Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami yaitu saya sendiri, Resti Khalifah, dan rekan saya, Anissa Fajar Nuraili, akan menjelaskan materi matriks dan vektor mengenai cross product atau hasil kali silang. Cross product atau hasil kali silang untuk definisi yang pertama, apabila vektor U yaitu U1, U2, U3 dan vektor V yaitu V1, V2, V3 berada pada dimensi 3, maka cross product U cross V dapat didefinisikan sebagai U cross V sama dengan U2 V3 min U3 V2, kemudian U3 V1 min U1 V3, dan U1 V2 min U2 V1. U cross V ini juga dapat didefinisikan menggunakan notasi determinan, di mana U cross V sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3, kemudian negatif dari determinan U1, U1, U3, V1, V3, kemudian determinan dari U1, U2, V1, V2. Kita sebut ini sebagai pernyataan 1 ya teman-teman. Pada pernyataan ini, suku yang pertama, determinan dari U2, U3, V2, V3, di situ kita tidak menggunakan indeks yang pertama, yaitu U1 dan V1. Begitu seterusnya untuk suku yang kedua dan juga ketiga ya. Perlu kita ingat. Selanjutnya, contoh 1. Apabila kita mempunyai U cross V, di mana U sama dengan 1, 2, min 2, dan V sama dengan 3, 0, 1. Maka kita dapat menghitung U cross V menggunakan definisi determinan tadi, yaitu U cross V sama dengan determinan dari 2, min 2, 0, 1, kemudian negatif dari determinan 1, min 2, 3, 1, kemudian determinan dari 1, 2, 3, 0. Nah, di sini kita sudah menerapkan yang kita ingat tadi, bahwasanya untuk suku yang pertama kita tidak menggunakan indeks yang pertama yaitu 1 dan 3. Untuk suku yang kedua kita tidak menggunakan indeks yang kedua yaitu 2 dan 0. Untuk suku yang ketiga kita tidak menggunakan indeks yang ketiga yaitu min 2 dan 1. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan hasil kali silang. Hasil silang dari, untuk yang suku yang pertama, hasil silang dari 2 dikalikan 1 yaitu 2, kemudian dikurangi negatif 2 dikalikan 0. Hasilnya 2. Suku yang kedua, 1 dikalikan 1 itu 1, kemudian dikurangi 3 dikalikan negatif 2 yaitu negatif 6. Negatif 6 kemudian negatif 1 itu ditambah menjadi negatif 7. Untuk suku yang ketiga, 1 dikalikan 0, 0, dikurangi dengan 3 dikalikan 2, 6. Min 6 jadinya. Nah, di sini kita udah dapat hasil kali silang dari U cross V dengan U1, 2, min 2 dan V3, 0,1, hasilnya 2, negatif 7,6. Next, pada teorema 3.5.1 ini kita akan membahas mengenai sifat cross product dan dot product. Apabila kita punya U, V, dan W pada dimensi 3, kita mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama, U dot U cross V sama dengan 0. Sifat yang kedua, V dot U cross V sama dengan 0. Nah, di sini U cross V itu ortogonal terhadap U dan U cross V juga ortogonal terhadap V. Untuk sifat yang ketiga,
kuadrat dari norm U cross V sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari dot produk U dan V, atau biasa disebut dengan Lagrange identitas. Sifat yang keempat, U cross V cross V sama dengan U dot V dikalikan V dikurangi U dot V kalikan W. Kemudian sifat yang kelima, U cross V sama dengan U dot V kali V dikurangi V dot V kali U. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas salah satu contoh. Misalkan U sama dengan 1,2, min 2 dan V sama dengan 3,0,1, maka U cross V sama dengan 2, min 7, min 6. Dari mana kita dapat 2, min 7, min 6? Yaitu dari determinan 2, min 2, 0, 1, kemudian negatif dari determinan 1, negatif 2, 3, 1, dan determinan dari 1, 2, 3, 0, sehingga menghasilkan 2, min 7, min 6. Nah, di sini kita akan mencari contoh, membahas contoh untuk U dot U cross V, dimana untuk U-nya sendiri yaitu 1,2, min 2 dan U cross V-nya 2, min 7, min 6. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan keduanya, yaitu U dan U cross V. Sehingga untuk U dot U cross V sama dengan 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 2 dikalikan dengan negatif 7 ditambah lagi dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 6, yang hasilnya sama dengan 0. Dan untuk V dot U cross V itu V-nya kita menggunakan 3,0, min 1 dan U cross V-nya yaitu 2, min 7, min 6. Sehingga V dot U cross V sama dengan 3 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 0 dikalikan dengan negatif 7 ditambah 1 dikalikan dengan negatif 6, yang hasilnya juga sama dengan 0. Nah, di sini U cross V ortogonal terhadap U dan V. Maka teorema 3.5.1 sesuai dengan contoh ini. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat lebih lanjut dari cross product. Ada setidaknya 6 sifat. Yang pertama, U cross V sama dengan negatif V cross U. Yang kedua, U cross V plus W sama dengan U cross V ditambah dengan U cross W. Yang ketiga, U plus V cross W sama dengan U cross W ditambah dengan V cross W. Yang keempat, K dikalikan dengan U cross V sama dengan KU cross V sama dengan U cross KV. Yang kelima, U cross vektor 0 sama dengan vektor 0 cross U sama dengan vektor 0 itu sendiri. Yang keenam, U cross U sama dengan 0. Nah, sebuah vektor apabila dikalikan dengan vektor itu sendiri maka hasilnya akan 0. Nah, yang selanjutnya cross product dari standar unit vektor. Di sini kita mempunyai standar unit vektor di 3 dimensi, yaitu I, J, dan K. Nah, vektor V dikatakan standar apabila vektor V yang sama dengan V1, V2, V3 itu sama dengan V1 dikalikan dengan I ditambah dengan V2 dikalikan dengan J dan V3 dikalikan dengan K. Sebagai contoh, 2, min 3, 4 sama dengan
2i dikurangi 3j ditambah 4k. Nah, yang selanjutnya untuk I cross J itu sama dengan seperti ini, menggunakan aturan yang tadi kita gunakan, yaitu aturan determinan ya teman-teman, sehingga nanti hasilnya itu sama dengan 0,0,1 atau sama dengan K. Jadi bisa dikatakan I cross J itu sama dengan K, seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk cross product kita dapat menggunakan vektor standar satuan dengan U cross V sama dengan determinan dari, kita di sini menggunakan matriks berukuran 3x3 dengan baris pertamanya yaitu vektor satuan I, J, dan K. Kemudian baris kedua dan ketiganya adalah U1, U2, U3, V1, V2 dengan V3, atau sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3 dikalikan dengan I, kemudian negatif dari determinan U1, U3, V1, V3 dikalikan dengan J, kemudian ditambah dengan determinan dari U1, U2, V1, V2 dikalikan dengan K. Sebagai contoh, apabila U sama dengan 1, 2, min 2 dan V sama dengan 3,0,1, maka U cross V sama dengan determinan dari I, J, K 1, 2, min 2, 3, 0, 1 sama dengan 2I min 7J min 6K. Nah, yang selanjutnya interpretasi geometri dari cross product. Tadi kita sudah mengetahui tentang sifat Lagrange, di mana kuadrat dari norm U cross V sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan dengan kuadrat dari norm V dikurangi dengan kuadrat dot produk U dan V. Nah, di sini kita menggunakan sifat U dot V sama dengan norm U dikalikan dengan norm V cos theta. Jadi kuadrat dari norm U cross V sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan dengan kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari norm U dikalikan kuadrat dari norm V cos kuadrat theta sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan dengan kuadrat dari norm V 1 min cos kuadrat theta. Nah, 1 min cos kuadrat theta itu tidak lain adalah sin kuadrat theta, di mana tetanya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan pi, sehingga sin theta itu selalu bernilai positif atau tak negatif. Nah, berarti di sini kita dapat memasang akar untuk kedua ruas, yaitu kiri dan kanan, sehingga kita dapat menulis norm dari U cross V sama dengan norm dari U dikalikan dengan norm dari V sin theta. Pada ilustrasi gambar 3.5.4, kita dapat mengartikan norm U cross V itu sama dengan luas dari jajar genjang itu sendiri, di mana norm V sin theta-nya itu sebagai garis tingginya, kemudian norm U itu sebagai alas dari jajar genjang. Selanjutnya untuk gambar yang lebih detail seperti ini. Di sini garis U panjang alasnya dan yang garis titik-titik vertikal itu tingginya, yaitu norm V sin theta. Di sini diperkuat dengan teorema 3.5.3 sebagai luas jajar genjang. Misalkan ada vektor U dan V yang berada di dimensi 3, maka norm U cross V itu menunjukkan luas dari jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U dan V. Sebagaimana yang tadi, norm dari cross product adalah luas jajar genjang.
Di contoh ini, kita gunakan itu untuk menemukan luas dari segitiga. Di sini diketahui P1 2,2,0, P2 min 1,0,2, dan P3 0,4,3. Dan kita akan mencari luas segitiga yang diarsir biru itu. Untuk mengerjakan contoh tersebut, di sini kita misalkan segitiga itu dengan area A, di mana area A itu adalah setengah dari luas jajar genjang. Dan yang menentukan luas jajar genjang itu adalah vektor P1, P2, dan P1, P3. Menggunakan metode yang telah digunakan di contoh pertama di bagian 3.1, vektor P1, P2 adalah min 3, min 2, 2, dan vektor P1, P3 nya adalah min 2, 2, 3. Dan vektor P1, P2 cross vektor P1, P3 sama dengan min 10, 5, min 10. Selanjutnya, untuk menentukan luas area segitiga itu dengan setengah kali norm vektor P1, P2 cross vektor P1, P3 sama dengan setengah dikali 15. Hasilnya sama dengan 15/2. Selanjutnya tentang dot product dan cross product. Definisinya, misal U, V, dan W adalah vektor dimensi 3. U dot V cross W disebut scalar triple product dari U, V, dan W. Scalar triple product dari U sendiri adalah U1, U2, U3, sedangkan yang V adalah V1, V2, V3, dan W adalah W1, W2, W3. Dan dapat didefinisikan dengan U dot V cross W sama dengan determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Selanjutnya, di sini dijelaskan penjabaran dari U dot V cross W. Penjabarannya adalah U dot determinan V2, V3, W2, W3, I min determinan V1, V3, W1, W3, J plus determinan V1, V2, W1, W2, K. Kemudian menggunakan definisi dari dot product sama dengan determinan V2, V3, W2, W3 dikali U1 dikurangi determinan V1, V3, W1, W3 dikali U2 ditambah determinan V1, V2, W1, W2 dikali U3. Dan hasilnya sama dengan determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Selanjutnya ada contoh skalar triple product. Di sini diketahui U sama dengan 3I min 2J min 5K. V-nya I plus 4J min 4K dan W sama dengan 3J plus 2K. Menggunakan bentuk 7 tadi menjadi determinan 3, 2, min 5, 1, 4, min 4, 0, 3, 2. Sama dengan 3 dikali determinan 4, min 4, 3, 2, dikurangi min 2 dikali determinan 1, min 4, 0, 2, ditambah min 5 dikali determinan 1, 4, 0, 3. Sama dengan 60 ditambah 4 dikurangi 15. Hasilnya sama dengan 49. Selanjutnya adalah interpretasi geometris pada determinan.
Di sini teorema 3.5.4 yang pertama, nilai mutlak dari determinan U1, U2, V1, V2 adalah luas jajar genjang pada dimensi 2. Dan yang kedua, nilai mutlak dari determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 adalah volume dari jajar genjang. Untuk bentuknya seperti ini. Yang pertama tadi, jajar genjang di dimensi 2, itu yang A. Dan yang B adalah gambar dari jajar genjang di dimensi 3, yang merupakan bangun ruang. Dan yang C adalah jajar genjang yang dibawa ke dimensi 3 dengan unsur 0. Kemudian yang terakhir, jika ada vektor U, U1, U2, U3, dan V adalah V1, V2, V3, serta W adalah W1, W2, W3 yang memiliki titik asal yang sama. Mereka akan bernilai sama jika dan hanya jika triple scalar product, yaitu determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 nilainya sama dengan 0. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.